Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Masih semangat belajar IPA ya? Pada pertemuan kedua ini, Ibu akan membahas tentang ciri-ciri hidup dan tak hidup pada benda. Ciri hidup dan tak hidup pada benda. Di lingkungan sekitar terdapat banyak sekali benda. Setiap jenis benda ini pastinya mempunyai sifat atau ciri yang membedakannya dari jenis benda yang lainnya. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri yang dimiliki suatu organisme antara lain bernafas, memerlukan makan atau membutuhkan nutrisi, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau melakukan adaptasi, dan yang terakhir, mengeluarkan zat sisa. Ibu akan membahas satu persatu ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Bernafas merupakan proses menghirup oksigen atau yang disebut O2 dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Gas karbon dioksida ini disebut CO2. Yang kedua, membutuhkan nutrisi atau memerlukan makan. Nutrisi didapat dari makanan dan air yang dikonsumsi oleh makhluk hidup. Jika makhluk hidup tidak makan, maka makhluk hidup tersebut tidak akan memiliki energi untuk bergerak. Nah, untuk selanjutnya atau yang ketiga yaitu bergerak. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu yang disebut alat gerak yang berupa kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, dan sayap untuk terbang. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan mulai dari kecil hingga menjadi besar. Kayak misalkan kalian, dari pertama lahir kalian berupa bayi. Kemudian, seiring bertambahnya tahun, kalian akan menjadi dewasa. Yang kelima, berkembang biak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk melanjutkan keturunannya melalui fungsi berkembang biak atau reproduksi. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan menanggapi rangsang dengan cara yang berbeda-beda. Yang ketujuh, menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau melakukan adaptasi. Melakukan adaptasi ini berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui fungsi adaptasi. Contoh, tumbuhan yang hidup di tempat yang kering memiliki daun yang sempit dan tebal, sedangkan di tempat yang lembab memiliki daun yang lebar dan tipis. Selanjutnya, untuk ciri benda tak hidup. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri, misalnya mobil-mobilan dan pesawat-pesawatan. Ciri selanjutnya yaitu benda tak hidup tidak dapat bertambah tinggi dan bertambah besar. Misalnya, pesawat terbang yang dibuat tahun 2015, maka 5 tahun kemudian atau pada tahun 2020, pesawat tersebut tidak akan bertambah tinggi ataupun bertambah besar. Kalian telah menyimak materi mengenai karakteristik antara benda-benda penyusun lingkungan dengan makhluk hidup. Coba perhatikan tabel perbedaan ciri antara benda mati dengan makhluk hidup sebagai berikut.
Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Pesan Ibu, jangan lupa rajin belajar, selalu menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan sebisa mungkin jangan keluar dari rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.